Siang itu sebuah mobil Mini Cooper berwarna putih melesat laju di jalan. Mobil mewah itu dikemudikan oleh seorang wanita cantik berusia 22 tahun yang memiliki kulit putih mulus dan rambut hitam tebal yang panjangnya melebihi pundak. Wanita itu bernama Cahaya Senjawijaya atau yang sering dipanggil Senja. Ia adalah putri tunggal pasangan Andika Wijaya dan Liliana yang merupakan konglomerat di kota itu. Siapa yang tidak kenal dengan keluarga mereka? Senja baru saja pulang dari luar negeri seminggu yang lalu setelah menamatkan kuliahnya di bidang bisnis dan ekonomi. Dia salah satu mahasiswi lulusan terbaik di kampusnya. Ia memang sangat pintar seperti papanya yang merupakan pengusaha terkenal. Berbeda dengan mamanya yang lebih senang dengan dunia masaknya, kalau bicara selalu ceplas-ceplos sesuka hatinya. Tring-tring. Handphonenya berdering. Ia lihat di layar pipih itu, tertulis nama sahabatnya, Fiona, di sana. Ia pun segera menjawab panggilan itu dan meletakkan di kuping dengan satu tangan, sementara tangan satu lagi tetap fokus menyetir. Halo, Vio, sapa Senja. Halo, Senja. Kau di mana? Aku sudah di restoran, tanya Fiona. Aku sedang dalam perjalanan. Kau tunggu di sana, ya, jawab Senja sambil tetap mengemudikan mobilnya. Iya. Tapi cepat, ya. Riko sudah ada di sini dari tadi dengan pacarnya. Entah pacarnya atau selingkuhannya, kata Vio yang sekarang sedang mengawasi Riko di restoran. Iya, baiklah. Ini juga sudah cepat. Kau tetap awasi mereka, ya, sahut Senja. Iya, ini kan lagi aku awasi. Jangan lama-lama, aku sudah enek melihat mereka yang tidak tahu malu bermesraan di depan umum. Itu apa lagi? Apa itu? Riko mencium pipi wanita itu, kata Fiona yang membuat Senja terkejut mendengarnya. Apa? Cit, Bu. Senja yang terkejut mendengar kabar dari Fiona secara spontan mengerem mobilnya mendadak. Karena perbuatannya itu, sebuah mobil Rolls-Royce di belakangnya tidak sengaja menabrak bagian belakang mobilnya. Panggilan telepon dari Fiona terputus begitu saja saat handphone Senja terpelanting jatuh ke bawah akibat benturan tadi. Syukurnya Senja tidak apa-apa. Benturan dari mobil di belakangnya tidak begitu keras. Sepertinya pengemudinya masih sempat menginjakkan rem mobilnya. Mati aku. Apa yang sudah aku lakukan? Gerutu Senja seorang diri sambil melihat mobil di belakangnya lewat spion. Ya ampun, itu kan mobil mahal. Tabunganku akan habis untuk mengganti kerusakannya. Apa sebaiknya aku kabur saja, ya? Saat Senja masih berkutat dengan pikirannya sendiri, tiba-tiba pria dengan setelan jas hitam lengkap dengan dasi keluar dari pintu depan mobil. Pria berbada tinggi itu mengetuk pintu mobil Senja. Ya, tidak bisa kabur. Baiklah,
Aku harus menghadapinya. Jangan jadi pengecut, Senja. Kau harus tanggung jawab. Batin Senja. Senja membuka pintu mobil dengan perlahan. Kemudian ia keluar dan berdiri di depan pria tadi. Ternyata seorang wanita, ya. Apa Nona baru belajar mengendarai mobil? Kenapa Nona berhenti mendadak? Nona sudah membahayakan nyawa orang lain, kata pria itu panjang lebar. Pria itu bernama Jeffrey. Ia adalah asisten dari seorang pengusaha terkaya di kota itu. Bahkan kekayaannya melebihi kekayaan keluarga Senja. Kenapa memangnya kalau seorang wanita? Anda tidak boleh mendiskreditkan seorang wanita, ya. Aku tahu aku salah. Aku kan tidak sengaja. Aku akan minta maaf, balas Senja dengan ketus. Maaf saja tidak cukup, Nona. Nona pikir mobil tuan saya itu murah? Itu harganya miliaran, Nona. Nona harus tanggung jawab, kata Jeffrey. Iya, aku tahu itu mobil mahal. Papaku juga pakai mobil seperti itu tahu. Mana kerusakannya biar aku lihat dulu, kata Senja sambil berjalan ke arah mobil yang dibawa Jeffrey. Senja berdiri di depan mobil itu dan memperhatikan bekas lecet yang ada di sana. Karena terlalu menunduk, rambutnya yang digerai itu jatuh menutupi wajahnya. Senja menyelipkan rambutnya yang menutupi wajahnya itu ke belakang telinganya. Ia tak sadar dari dalam mobil ada seorang pria yang memperhatikan setiap gerak-geriknya. Cantik, ucap Bumi dalam hati. Ya, pria itu adalah Bumi Langit Dirgantara atau yang sering dipanggil Bumi. Dia adalah pengusaha paling kaya di kota itu. Dia adalah satu-satunya pewaris tunggal perusahaan ayahnya, Tuan Bima Dirgantara. Bumi dikenal sebagai pria dingin yang tak banyak bicara. Dulunya ia tidak seperti itu. Ia adalah anak yang ramah dan ceria. Tapi sejak kematian ibunya saat ia berusia 10 tahun, ia lebih banyak mengurung diri di kamar dan tidak banyak bicara. Saat ia berusia 15 tahun, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda beranak satu bernama Veronica. Ayahnya mengira dengan adanya Veronica dan anaknya Dimas akan membuat Bumi lebih ceria, tapi ternyata tidak. Justru Bumi tidak suka kalau ayahnya menikah lagi. Bagi Bumi itu artinya ayahnya sudah mengkhianati mendiang ibunya. Karena itulah Bumi tidak terlalu dekat pada ibu dan saudara tirinya itu. Dari dalam mobil Bumi melihat Senja dan asistennya berdebat tidak habis-habis. Ia melirik jam tangannya, ia sudah hampir terlambat menghadiri undangan makan siang salah satu rekan bisnisnya. Akhirnya Bumi pun keluar dari mobil itu untuk menyudahi perdebatan mereka. Jeff, aku sudah hampir terlambat. Biarkan saja wanita ini pergi jika tidak ingin tanggung jawab, kata Bumi dengan suara beratnya. Saat itu posisi Bumi berada di belakang Senja. Mendengar ada suara di belakangnya, Senja pun memutar badannya untuk melihat siapa yang berbicara.
Senja membalikkan badannya diiringi rambut hitam panjangnya yang tergerai indah tertiup angin. Angin itu memberantaki rambut Senja sehingga ia harus merapikan rambutnya di depan bumi dengan satu tangannya.